Dua hal yang membuat wajah Nico Siahaan berseri-seri adalah rencana pernikahannya dengan sang kekasih yang akan segera terwujud atau kontraknya sebagai MC pada sebuah acara musik di RCTI diperpanjang. Dua hal itu juga yang ia bicarakan saat kami bertemu dengannya. Tapi soal pernikahan yang kabarnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober nanti, ia tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Ia akan menceritakannya secara lengkap bersama Sisi calon istrinya itu jika waktunya sudah dekat. Setelah mengumumkan kedekatannya dengan seorang pria, Marini Suryo Sumarno dikabarkan telah melangsungkan pernikahannya dengan pria yang bernama Burhan Nur Abdullah pada hari Kamis kemarin. Ibu dari Shelomita ini tegas-tegas membantah berita tersebut. Insya Allah secepat mungkin, karena kita sudah umur ya, kita nggak mungkin yang bisa, oh saya mau nikah 5 tahun lagi, itu nggak mungkin. Tapi ada yang harus kita pertimbangkan, yaitu orang tua ya. Kemudian kita kan orang timur, kita selalu cari hari baik, tanggal baik gitu. Dan itu ditentukan oleh orang tua, karena beliau masih punya ibu, saya juga masih punya ibu. Walau belum menentukan tanggal pernikahan, namun Marini telah mempersiapkan segalanya, termasuk membicarakan adat yang akan dipakai. Enggak juga, mereka ngikut aja kok. Ngikut aja. Itu acaranya kita bukan bikin acara adat, kita nggak bikin kan cara Islam aja. Ya mungkin adat pakaian atau apa. Sedikit-sedikit aja lah yang tidak terlalu menyusahkan. Saya jalanin aja, tenang aja. Ya. Karena kita kan bukan seperti menikahkan anak dengan segala upacara, dengan segala macam. Saya hanya pengen keluarga aja. Sama mungkin teman-teman dekat. Itu aja. Doain ya. Masih seputar pernikahan. Akhirnya gosip pernikahan Ulfa Dwiyanti terjawab sudah. Dia dikabarkan menikah yang ketiga kalinya dengan pria yang disebut-sebut bernama Abdul Hakim. Pernikahan tersebut dihadiri kerabat dekat dari kedua mempelai tanpa kehadiran teman profesi Ulfa dan dilaksanakan di kota Tasikmalaya pada hari Sabtu 20 September. Rencananya hari ini Ulfa menggelar jumpa pers tentang pernikahannya yang terkesan mendadak dan tertutup. Pemirsa, keinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Henry Restu Putra kandas sudah. Lia Waroka kembali mendaftarkan gugatan cerai yang kedua kali di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Jumat lalu. Lia memutuskan kalau perceraian baginya adalah jalan yang terakhir. Ya dalam arti apa ya? Dalam arti ya kesehariannya gitu. Komunikasi tetap tidak lancar. Ya apa ya? Yang simpel aja lah, yang saya nggak suka tetap dia buat kayak gitu aja gitu. Apa ya? Mungkin buat orang lain halnya kecil, tapi buat saya itu mungkin berarti gitu. Jadi ya saya mau jelasin juga nanti dipikir saya mencari-cari kesalahan. Jadi ya memang pada dasarnya udahlah, saya tuh memang udah merasa nggak bisa lah gitu. Saya udah capek dan saya udah give up. Lia enggan berkomentar banyak tentang gugatan itu. Ada kabar kebiasaan Henry yang pencemburu disebut-sebut sebagai salah satu alasan gugatan. Iya, itu hanya salah paham aja dan saya rasa itu nggak ada masalah buat saya ya. Ya bowling namanya tempat orang main bowling, saya ketemu siapa ngobrol, masa nggak boleh sih kan gitu loh. Saya rasa di tempat bowling itu kan ada restorannya, makannya banyak, ada teman-teman. Nah sekarang dari bayi Mas Hendri itu kan mengharuskan saya tuh kemana-mana bawa anak. Jadi anak kan terbiasa ikut saya. Saya tinggal dia nggak mau, nangis. Saya tinggalin sama Mas Hendri sakit. Jadi saya bingung, saya mesti gimana gitu. Ya nggak tahu itu cemburu apa saya nggak ngerti. Saya nggak tahu kalau dia cemburu. Pemirsa, kabar gembira datang dari presenter kondang Nico Siahaan. Kalau tidak ada rel melintang, rencananya pada tanggal 17 Oktober mendatang, dia akan segera meminang gadis pujaannya, Sisi. Baiklah pemirsa, bagaimanakah persiapan yang dilakukan oleh keduanya? Mari kita simak saja petikan wawancaranya berikut ini. Dua hal yang membuat wajah Nico Siahaan berseri-seri adalah rencana pernikahannya dengan sang kekasih yang akan segera terwujud atau kontraknya sebagai MC pada sebuah acara musik di RCTI diperpanjang. Dua hal itu juga yang ia bicarakan saat kami bertemu dengannya. Tapi soal pernikahan yang kabarnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober nanti, ia tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Ia akan menceritakannya secara lengkap bersama Sisi calon istrinya itu jika waktunya sudah dekat.
Bukan takut rencana pernikahannya ini gagal terlaksana, makanya Niko lebih banyak tutup mulut. Ia hanya tidak ingin terlalu banyak bicara sebelum waktunya. Untuk ini terus terang gue nggak akan bisa ngobrol ke teman-teman karena ini akan menjadi satu presiden yang nggak adil, karena janji sama teman-teman yang lain bahwa gue akan bicara dengan satu suara, satu waktu yang sama. Apapun kalau terlalu ditutup-tutupi, termasuk kabar bahagia ini akan terlanjur menjadi basi. Apalagi para pemburu berita telah jauh-jauh hari menyiapkan senjatanya untuk berburu kabar ini hingga ke tempat-tempat yang semestinya tidak menjadi lahan buruan. Iya sih maklum, tapi mau bagaimana lagi kalau memang belum waktunya untuk dibicarakan. Kalau pengen cari tahu aja nggak ada masalah, tapi ada pihak gereja yang kemarin telepon dan bilang bahwa ini gimana nih, saya dipaksa. Oh, jadi ada yang udah mulai insist, udah investigasi is fine gitu loh. Mau nanya ke satpamnya, mau nanya kemana boleh. Tapi kalau udah masuk dalam ruang gereja, maksa pengen ngeliat ini, gua rasa ada satu garis yang mungkin sudah dilewatin. Ya, memang itu hak kamu sih untuk membicarakan persoalan pribadi ini atau menyimpannya rapat-rapat. Tapi bagi-bagi informasi sedikit dong ke pemirsa Kabar Kabari. Mau kan Niko? Undangan sudah dicetak, terus terang. Gue nggak bisa ini karena memang undangan sudah dicetak, malah ada yang tahu percetakannya, gue juga nggak tahu dari mana. Ini namanya juga wartawan aja, kayak apa juga cari dapat gitu ya. Tidak pakai adat nasional, karena dengan alasan bahwa ya kita mau memuaskan kedua belah pihak. Kalau pakai adat Batak nanti yang keluarganya Sisi mungkin merasa nggak enak atau sebaliknya. Jadi kita netral is the best. Usia pacaran kamu dengan Sisi kan tergolong cukup singkat. Sudah siap mental belum nih melepas masa lajang? Mentally sebenarnya saya sudah dari jauh-jauh hari saya sudah siap ya, karena sebenarnya bicara mengenai kawin juga bukan menikah, bukan lagi pembicaraan baru sekarang nih, udah beberapa kali juga sudah ada pembicaraan ke sana gitu. Jadi mentally mudah-mudahan nggak bisa bilang ya toto gua nggak siap, mudah-mudahan siap. Cukup sekian soal pernikahan, sekarang soal pekerjaan kamu sebagai MC acara musik yang kabarnya akan dihentikan. Gimana sih ceritanya? Dengar-dengar kabarnya memang begitu. Jadi ada pemberhentian, nggak tahu yang mana, tapi impresario diberhentikan untuk sementara waktu. Ini pun mungkin karena ada cerita ingin memperbaiki konsep segala macam, tapi karena waktunya mepet kan, kalau konsep diperbaikin terus kita paksain supaya untuk jadi minggu depan gitu kan nggak gampang. Jadi mungkin konsepnya mesti digodok dulu sementara, baru nanti akan hadir lagi. Pemirsa, kabar bahagia baru saja datang dari artis Babisa, Ulfa Duyanti. Pada hari Sabtu kemarin dia telah dipersunting oleh seorang pengacara bernama Abdul Hakim. Dan pada hari Minggunya dia menggelar konferensi pers guna memberikan keterangan kenapa pernikahannya terkesan tertutup dan juga mendadak. Ulfa Duyanti akhirnya bisa bernafas lega. Keinginannya untuk segera mengakhiri kesendiriannya terwujud sudah. Sabtu 20 September lalu ia melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria bernama Abdul Hakim di Suralaya, Tasikmalaya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, emas seberat 12,81 gram dan cincin berlian, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Memang terkesan diam-diam, sama halnya dengan kisah asmaranya yang tidak pernah terpublikasi. Tapi ia punya alasan khusus, mengapa pernikahan ketiganya itu dilangsungkan begitu cepat. Kenapa diam-diam? Saya karena pikir ya kita mau ambil berkah, yakin. Jadi kita berdua tuh pengen ambil berkahnya, kepengen hikmat, terus sedikit sakral lah paling tidak, karena seperti janji saya sama teman-teman, saya sangat banget berdoa pada saat umroh kemarin, saya kepengen mendapatkan piala yang terakhir dalam kehidupan rumah tangga saya. Amin, amin. Berbeda dengan Hakim, Ulfa Duyanti boleh dibilang sudah cukup makan asam garam dalam soal pernikahan. Pernikahan pertamanya dengan Dani Indrianto kandas di tengah jalan. Tapi Ulfa yang humoris dan selalu tertawa tidak putus asa. Ia kembali menikah dengan pria asal Belanda bernama Klaas Poel. Lagi-lagi pernikahan keduanya itu tidak berjalan mulus. Proses pencarian pelabuhan hatinya belum juga berakhir. Masa kesendiriannya pun sempat diwarnai dengan kabar kedekatannya dengan beberapa orang pria, diantaranya Gunawan dan William Gustav. Sampai akhirnya seorang teman mempertemukannya dengan pria asal Sumatera ini. Merasa menemukan banyak kecocokan, ia pun mengakhiri masa pacarannya dengan Hakim yang baru seumur jagung.
Pada saat sebelum umroh saya udah ketemu dia, saya pasrahkan dia, saya ikhlaskan dia, dan saya berserah diri benar-benar sama Allah. Saya bilang, tolong berikan yang terbaik. Kalau memang jawabannya benar, diperlihatkan dan didekatkan. Kalau memang tidak, sama sekali tidak. Karena saya juga cukup tahu diri, saya juga cukup mengalami pahit getirnya kegagalan rumah tangga. Sangat cukup membuat saya down, itu benar-benar sekali.